kata-kata. Lah kalau anak berkebutuhan khusus, ya dikembangkan di sini. Kalau logika matematika, ya angka-angka, bereksperimen, bertanya, memecahkan teka-teki, menghitung. Nah, kalau yang kecerdasan ruang menggunakan gambaran dan gambar-gambar, mendesain, menggambar, memvisualisasikan, coret-coret. Kalau yang kinestetik, ini raga, ya melalui sensasi fisik, menari, berlari, meloncat, membentuk, menyentuh, gerak tubuh, dan sebagainya. Kalau yang musik tentu melalui irama dan melodi, bernyanyi, bersiul, bersenandung. Bagaimana kalau dengan anak-anak dengan gangguan pendengaran? Latihlah dengan bina persepsi bunyi dan irama. Yang interpersonal melalui pemberian dukungan atas gagasan ide orang lain, memimpin, mengatur, berteman, bertindak sebagai penengah, bersukaria, respect others, menghargai orang lain. Kalau intrapersonal, menghargai diri sendiri sesuai dengan kebutuhan perasaan dan maksud tujuan ya. Jadi berperan sebagai penengah, ya bermimpi, berencana, merenung, punya cita-cita yang besar, naturalis pada alam, menyukai lingkungan, binatang, menghargai planet dan sebagainya. Nah itu untuk gambaran menghantarkan untuk anak-anak yang reguler. Sekarang kita masuk pada topik perkuliahan kita. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah sebagai manifestasi atau pernyataan sosial yang meliputi semua fenomena dan aktivitas yang berkaitan dengan interaksi, apakah itu ilmu bahasa atau bukan ilmu bahasa. Apa artinya? Artinya adalah berkomunikasi itu manifestasi atau pernyataan sosial. Pernyataan sosial itu ingin mengungkapkan sesuatu atau juga ingin menanggapi sesuatu yang meliputi seluruh fenomena, gejala-gejala, dan aktivitas yang berkaitan dengan interaksi. Artinya tidak sendiri. Nah, apakah itu ilmu bahasa atau bukan ilmu bahasa? Artinya apa? Kalau berkomunikasi bisa menggunakan aspek verbal, berbicara, menulis itu bahasa, tapi juga bisa dengan gerakan. Anda melambaikan tangan, tiba-tiba orang datang. Oh, itu kan sudah berkomunikasi. Kedip-kedipan mata, membuat janjian saja sudah bisa dibentuk berwujud sebagai satu komunikasi. Yang terpenting, komunikasi itu terpenuhi hakikat understand and understood. Memahami dan dipahami. Yang menyampaikan memahami apa yang ingin disampaikan, yang menerima pesan memahami apa yang akan yang sudah disampaikan. Jadi paham dan dipahami, mengerti dan dimengerti. Maka terjadi komunikasi. Pakai bahasa tentu lebih paham, tidak pakai bahasa saja bisa dipahami kok, gitu ya. Nah, bentuk komunikasi bisa verbal dan non verbal. Yang verbal ini berbicara atau menulis, tetapi nanti ada rinciannya. Tidak hanya berbicara, menangkap pembicaraan pun sekarang Anda sedang berkomunikasi. Bentuknya reseptif dan ekspresif. Yang non-verbal tentu non-lisan dan non-tulisan. Nah, ini pola-polanya. Tentu dari mulai membuat ide, membuat kode, mengirim, simbol yang digunakan untuk mengirim apa, penerimanya bagaimana, ini model Edwin Flippo. Anda sudah bisa membaca-baca dulu di PowerPoint yang sudah saya kirimkan. Ini model Robbins. Ada sumber, tetap buat kode, ada saluran, kodenya dibaca, ada penerima, ada respon umpan balik. Biar mudah saya buatkan yang pola saya ini. Saya buat pola saya ini. Model komunikasi Pak Toto yang mencoba membuat polanya ini. Untuk gambaran sekarang ini saya sedang berkomunikasi dengan Anda. Saya pengirim atau komunikator. Saya pengirim atau komunikator. Nah, berikutnya saya melakukan encoding. Coba lihat warna kuning di bawah. Encoding adalah kegiatan memproduksi pesan. Jadi memproduksi pesan itu disebut encoding. Nah, saudara itu memberi makna atau menangkap pesan yang disampaikan disebut decoding. Anda sekarang sedang melakukan decoding. Nah, di dalam saya melakukan encoding ini, maka saya membuat satu pesan. Sekarang ini pesan saya adalah materi pembelajaran tentang komunikasi. Nah, saya sampaikan dengan cara apa? Pesan atau message ini, medianya apa?
Saya ya berbicara, saya menyampaikan tulisan, Anda bisa membaca lewat layar, tapi juga telinga Anda mendengarkan. Nah, ada pengirim atau komunikator, ada komunikan. Anda mahasiswa selaku komunikan, melakukan decoding. Jika ini dipahami, maka Anda akan memberikan respon, responnya paham, dan nanti jika saya tanya, Anda menjawab, paham atau tidak, maka akan ada umpan balik. Termasuk kalau tidak paham, Anda mungkin akan bertanya, Pak, yang dimaksud ini apa? Itu juga bagian dari respon dan berupa umpan balik. Sehingga nanti akan dipahami lagi, ditangkap lagi oleh komunikator. Oh, yang saya pesan, saya sampaikan ini terjadi. Komunikasi ini bisa jangka pendek sekarang dan bisa jangka panjang. Kalau jangka panjang, pada saat nanti saya tanya lagi lewat ujian, itu juga bagian dari komunikasi panjang. Saya yang melakukan encoding disebut encoder atau source. Anda sedang melakukan decoding disebut decoder atau receiver, menangkap. Permasalahannya adalah komunikasi ini akan terjadi dengan baik dengan catatan kalau tidak ada noise atau gangguan di dalam komunikasi. Apa noise yang bisa terjadi? Bisa jadi fisiologis. Fisiologis itu organ fisik. Dan sensoris mungkin juga, fisik dan sensoris. Mungkin gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, atau mungkin juga yang menyampaikan saya, organ artikulasi saya tidak sempurna, sehingga tidak jelas yang saya sampaikan. Baik dari komunikator maupun komunikan, kalau masing-masing terjadi noise, tidak akan terjadi komunikasi dengan baik. Jadi syaratnya tidak boleh ada noise. Bisa jadi psikologis dalam keadaan sedang depresi, sedang tertekan, sedang sedih, itu juga komunikasinya tidak lancar. Neurologis, anak-anak yang tergolong autistik itu noise-nya neurologis. Bisa juga noise-nya itu secara psikologis, secara mental, anak-anak tunagrahita. Mungkin juga secara semantik, karena keterbatasan kosakata, perbedaan semantik, berbeda bahasa, mungkin juga faktor eksternal. Sekarang ini sedang berkomunikasi, saya menyampaikan ini, di sekitar Anda sedang terjadi suara yang sangat gaduh, juga akan sulit. Nah, dalam pendidikan khusus, hampir semua anak ini ada noise, ada gangguan. Ini yang menyebabkan tidak lancarnya komunikasi. Apa saja jenis-jenisnya? Di awal sudah saya sampaikan, kalau tunanetra, karena hambatan penglihatan, tentu nanti akan terjadi persepsi visual. Kalau persepsi visual, akhirnya tidak bisa mengerti arti-arti yang ditangkap lewat mata. Warna, konsep indah tidak indah, besar kecil, jauh dekat, itu tidak mudah. Nah, bagi yang tunarungu tentu hambatannya sangat lengkap. Ya fisiologi sampai semantik, tidak punya bahasa, sehingga akan sulit terjadi komunikasi. Akan sangat sulit. Nah, hampir semua anak berkebutuhan khusus, mengapa tidak bisa terjadi? Karena dia sendiri kalau sebagai komunikator sulit membuat encoding, sulit melakukan encoding. Tetapi pada sebagai komunikan, si anak berkebutuhan khusus juga tidak bisa melakukan decoding, tidak bisa menangkap pesan. Maka tidak akan terjadi respon dan umpan balik. Bagi guru-guru yang sekarang sedang RPL ini, bayangkan di kelas, lancar tidak kira-kira komunikasi pembelajaran. Anda mungkin bisa melakukan decoding, tapi murid Anda tidak bisa melakukan decoding. Maka pilih metode pembelajaran yang bisa terjadi decoding. Jika itu tidak terjadi, maka komunikasi pembelajaran tidak terjadi. Anda berangkat ke sekolah, ya tujuan pembelajaran sedikit sekali tercapai. Maka upayakan terjadi itu. Apa metode mengajar yang tepat dan benar? Nah, sekarang dari komunikasi verbal dan nonverbal ini, saya contohkan pola komunikasi anak dengan gangguan pendengaran. Tapi ini juga nanti bisa digunakan untuk yang lain. Saya ingin menyampaikan bahwa yang verbal itu berbicara dan menulis. Yang bicara itu saya sedang melakukan komunikasi
ekspresif, saya sedang berujar, sedang mengeluarkan. Nah, komunikasi verbal bicara ekspresif itu ya berbicara. Tetapi saudara-saudara sedang melakukan komunikasi reseptif. Reseptor itu penangkap. Seperti receiver penangkap. Nah, dalam komunikasi verbal berbicara reseptif, kalau tunarungu, auditorinya itu menyimak dengan memanfaatkan sisa pendengaran, mungkin juga dengan bantuan alat bantu mendengar, itu kalau mereka masih mampu. Nah, sebagian besar tunarungu itu melakukan komunikasi verbal reseptifnya visual, yaitu membaca ujaran atau speech reading. Bukan lips reading ya, tapi speech reading. Kalau speech reading itu sampai membaca ekspresi wajah. Kalau lips reading itu membaca bibir. Nah sekarang kalau tulisan, ya ekspresifnya menulis. Reseptifnya Anda membaca tulisan. Sekarang ini saudara sedang melakukan komunikasi reseptif auditori mendengar dan juga reseptif visual membaca tulisan yang ada di layar. Tentu ini harus Anda syukuri karena banyak yang tidak bisa melakukan ini, contohnya anak-anak dengan gangguan pendengaran. Nah sekarang yang nonverbal. Yang nonverbalnya bisa body language, bisa mimik, bisa isyarat, isyarat itu bisa isyarat alami atau isyarat baku. Nah, jika ekspresif itu berisyarat dan jika itu reseptif maka membaca isyarat. Nah, kompetensi komunikasi yang saya harapkan dari perkuliahan ini, Anda nantinya harus terampil berkomunikasi ekspresif maupun reseptif. Ekspresifnya adalah berisyarat, reseptifnya membaca isyarat. Inilah keutuhan komunikasi, jadi tidak semata-mata, oh berisyarat saja ya, tidak, harus juga pandai membaca isyarat. Sekarang saya akan masuk ke topik bahasa. Terminologi ini saya sampaikan tentu ini dari perspektif orang mendengar. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata bunyi. Jadi bahasa adalah sistem tanda atau lambang bunyi. Sistem tanda. Kenapa sistem tanda? Bahasa itu tidak cukup dipikirkan, tapi harus dikeluarkan. Ada lambangnya. Lambangnya berupa apa? Bunyi bahasa. Nanti dari bunyi bahasa dilambangkan lagi menjadi tulisan. Bisa lagi nanti dilambangkan lagi menjadi isyarat. Jadi yang pertama lambangnya berupa bunyi bahasa. Diturunkan lagi menjadi tulisan, diturunkan lagi atas turunan itu menjadi isyarat. Diturunkan lagi nanti menjadi kode-kode yang lain. Boleh Pak, tidak pakai simapur, morse, ya itu bagian dari bahasa. Jadi pertama adalah bahasa adalah sistem tanda atau lambang bunyi. Nanti saya jelaskan di belakang lebih rinci lagi. Bersifat arbitrter. Berikutnya harus disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu. Jadi kalau beda kelompok tidak bisa. Orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, maka disebut juga bahasa persatuan. Orang Jawa ketemu orang Aceh, bahasanya beda, tidak bisa berkomunikasi. Karena kesepakatan bahasanya berbeda. Jadi sekali lagi, bahasa adalah sistem tanda atau lambang bunyi yang bersifat arbitrter dan disepakati untuk dipergunakan oleh para anggota kelompok masyarakat tertentu dalam bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Mengidentifikasikan diri itu apa? Untuk bisa ditemu kenali. Orang ngomong begini, ini ketahuan ini orang Tegal, nih. Ini orang Bali, ini orang Medan. Bisa ketahuan tuh dari bahasanya. Nah, ini pengertian secara luas. Mari kita urai satu persatu. Bahasa adalah sistem. Bahasa adalah sistem. Nah, sekarang kita mau bicara sistem. Ada yang paham apa itu sistem? Ada yang tahu sistem? Ayo, silakan. Apa itu sistem? Silakan berpendapat. Cepat direspon. Ayo. Ada yang tahu sistem?
Apa itu sistem? Tidak ada yang tahu? Ayo direspon. Speakernya dihidupkan. Suatu rangkaian ya Pak, suatu rangkaian yang saling Ya, berhubungan untuk membentuk suatu kesatuan. rangkaian yang saling berhubungan untuk membentuk apa? Untuk membentuk satu kesatuan. Bentuk satuan ya hampir ya, tapi masih 50 nilainya. Ayo dinaikkan nilainya. Ayo siapa bisa? Variabel yang terorganisasi, Pak, terorganisir. Variabel yang terorganisir, hampir. Untuk apa? Hampir. Rangkaian yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan, Pak. Apa? Ulangi lagi. Rangkaian yang terpadu untuk mencapai suatu tujuan. Iya, ini hampir melengkapi. Oke. Ya, sudah berpendapat. Terima kasih. Ini pendapatnya bagus-bagus. Nah, sekarang kita contohkan sepeda. Sepeda itu komponennya apa saja sepeda? Ada rodanya, ada ban, ada jerujinya, ya. Ada pedalnya, ada pedalnya, ada stangnya, ada remnya. Jadi komponen sepeda itu ada komponen rem, ada komponen rantai, ada komponen sadelnya. Itu adalah bagian-bagian atau subsistem. Setelah dirangkai, utuh menjadi sepeda, bisa digunakan tuh. Bisa dikendarai, gitu ya. Maka sepeda ini sebagai sebuah sistem. Nah, di komponen sepeda itu yang paling murah apa kira-kira? Apa yang paling murah? Ya. Pentilnya kali Pak. Pentilnya, bener juga tuh, pentil itu murah banget. Tapi pentil ini kalau tidak ada, ya betul. Kalau tidak ada, maka bisa dikendarai tidak? Tidak, Ya karena enggak lah Pak. Bisa, tapi tidak sempurna. Ya, bisa tapi tidak sempurna. Atau ya sulit digunakan gitu ya. Nah, jadi dari mulai pentil dan sebagainya terhubung, tidak ada yang terpisah. Maka sistem ini adalah kalau tadi ada kesatuan dari variabel-variabel, boleh jadi. Tapi agar lebih mudahkan, sistem adalah kesatuan dari sub-subsistem atau unit-unit, kesatuan dari sub-subsistem atau unit-unit, yang satu sama lain saling terkait, yang dapat digunakan untuk mencapai satu tujuan, atau dapat digunakan untuk mencapai satu tujuan, atau dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Pendidikan nasional itu disebut sebagai satu sistem. Kenapa? Karena ada komponen peserta didik, ada pendidik, ada kurikulum, ada sarana prasarana, ada pemerintah, ada orang tua yang satu sama lain saling terkait. Membangun satu sistem pendidikan, membuat satu tujuan pendidikan. Nah, kalau pendidikan itu salah satunya tidak ada kurikulum, ya nggak jalan. Apalagi si subsistem utamanya tidak ada, pendidiknya tidak ada, ya tidak terjadi. Tidak terjadi. Nah, kembali kepada bahasa. Bahasa itu adalah sistem. Kenapa sistem? Harus ada bunyi bahasanya. Kalau tidak ada bunyi bahasa, diganti. Berikutnya, ada aturannya, ada strukturnya. Ada unsur-unsur pembentuk konsonan dan vokal. Terus ada maknanya. Kalau hanya bunyi tapi nggak ada maknanya, bukan bahasa. Nah, nanti satu demi satu kita uraikan bahasa sebagai sebuah sistem gitu ya. Oke. Jadi bahasa itu bukan sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan, tetapi sistem-sistem lain yang unsur-unsur bahasa ini diatur seperti pola-pola yang berulang. Sehingga kalau hanya salah satu bagian saja tidak tampak, dapat diramalkan atau dibayangkan. Misalnya kalau sudah ngerti itu sistem, ayah berangkat titik-titik kantor. Kalau diisi di salah atau benar? Salah. Tapi ibu tinggal ke rumah juga salah gitu. Nah, bahasa ini juga sistemis. Artinya bukan satu sistem tunggal, melainkan terdiri dari beberapa subsistem. Ada fonologi, ada gramatika, ada leksikon. Nah, mari kita lihat
satu demi satu gitu ya. Nah, saya langsung lompat dulu ke sini karena ini agak kebalik ini. Nah, ini dia. Kok lepas lagi. Baik. Nah, jadi bahasa ini adalah sebuah sistem. Ya, ini subsistem fonologi, gramatika, dan subsistem leksikon. Ada 4 komponen. Ini Anda lihat ada Romawi 1, 2, 3, 4. Romawi 3 ada komponen ABC. Kita lihat satu persatu. Yang satu ini, Romawi 1 itu dunia bunyi. Jadi sekarang ini Anda mendengarkan bunyi bahasa yang saya sampaikan. Bukan bunyi angin, bukan bunyi raungan sepeda motor, tapi bunyi yang punya makna. Romawi kedua. Bunyi yang punya makna. Ada maknanya. Yang ketiga ada strukturnya. Nah, struktur bahasa itu yang pertama ada leksikon. Leksikon atau leksikal itu sama dengan vocabulary. Anda catat di situ, nanti Anda membuat ringkasan yang dikirim ke saya, jangan sampai keliru. Ada leksikon atau kosakata. Yang kedua ada strukturnya. Yang saya sampaikan ini ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya. Berikutnya ada unsur fonologi yang terkait dengan bunyi tadi. Yang C ini terkait dengan rumus 1 atau bunyi tadi. Ilmu bunyi bahasa, tapi tidak sekedar bunyi bahasa, tapi ini fonem-fonem. Berikutnya pragmatik, terkait dengan fungsi. Digunakan untuk apa bahasa itu? Untuk mempengaruhi, untuk menjelaskan, ada sopan santunnya, ada fungsi-fungsinya. Nah, ini pragmatik. Jadi inilah sistem. Kalau salah satunya ini tidak dimiliki, maka ada gangguan sistem, maka gangguan bahasa. Nah, kalau seseorang ini mengalami gangguan satu saja tidak bisa menangkap, misalnya tidak bisa mendengar, maka dunia bunyinya hilang. Ya sudah, sistemnya rusak. Yang tunagrahita, dunia maknanya terbatas. Karena keterbatasan leksikonnya. Dunia makna terkait dengan leksikon juga nih, terbatas. Tidak bisa menyusun gramatika. Ya bermasalah. Gramatikanya tidak bisa. Oh ya bermasalah juga. Mau menyampaikan sesuatu, padahal tidak marah, dikira marah-marah. Hanya salah ngomong, bisa dipukulin orang. Jadi bahasa itu sistematis atau sistemis. Maka fonologi itu ilmu tentang bunyi bahasa, terdiri dari fonetik dan fonemik. Nah, berikutnya leksikon atau leksikal mencakup perbendaharaan bahasa. Gramatika terdiri dari morfologi dan sintaksis. Morfologi mencakup kata, bagian-bagiannya dan kejadiannya. Sintaksis mencakup satuan-satuan yang lebih besar dari kata. Mulai dari frasa, klausa, kalimat, dan hubungan dari satuan-satuan itu. Sepertinya mudah saya ucapkan, tapi Anda bisa jadi sulit memahami ini. Jadi, mohon Anda baca-baca terus ini dan juga literatur yang sudah saya sarankan untuk memiliki buku pesona bahasa, Anda coba miliki ya, untuk berkaya itu. Nah, berikutnya bahasa selalu diungkapkan dalam konteks. Ada unsur-unsur tertentu yang menyebabkan serasi tidaknya sistem bahasa. Ada unsur-unsur luar biasa ekstra struktural seperti pragmatik, sopan santun, dan sapaan itu contohnya ya. Nah, jadi ini keseluruhan dari sistem. Saya katakan bahasa selalu diungkapkan dalam konteks. Tidak bisa Anda menjelaskan kata saja di dalam kepada anak berbentuk, apalagi hanya konsonan dan vokal. Membaca, dieja, nggak ada artinya. Kata saja tidak ada artinya, hanya mengajarkan beh, peh, en, te, tidak bisa.
Apa betul Pak bisa kata saja tidak bisa bermakna? Contoh nih bisa. Ingin misalkan tentang bisa. Bisa itu apa? Harus ada dalam konteks. Konteks itu apa? Kalimat. Sore hari ini ada beberapa mahasiswa tidak bisa ikut kuliah. Berarti tidak dapat. Bisa berarti dapat. Kenapa tidak bisa ikut kuliah? Sakit, digigit ular berbisa. Maka bisa yang berikutnya konteksnya adalah racun. Nah, ini kan beda-beda nih konteksnya. Beda-beda. Warna misalnya, dalam konteks kalimat makna konotasi dan makna denotatif misalnya. Atau dalam idiom misalnya. Hijau, belum tentu itu warna. Matanya hijau kalau melihat uang, emang itu warna. Berbeda dengan bunga-bunga atau tumbuhan di tamanku, dedaunan mulai menghijau, warna hijau itu. Tapi hijau dalam konteks, matanya hijau kalau melihat uang, itu bukan warna. Maka konteks yang akan menentukan bahasa itu. Nah, hampir sebagian anak berkebutuhan khusus ini mengalami masalah ini. Sebagian memperbaikinya, Pak. Nah, perlu kuliah mempelajari ini. Baik itu fonologi, leksikon, gramatika, dan konteks itu sendiri. Oke? Nah, tadi bahasa adalah sistem tanda. Tanda ini adalah hal atau benda yang mewakili sesuatu atau hal yang menimbulkan reaksi yang sama bila orang menanggapi, melihat, mendengar, apa yang diwakilinya itu. Misalnya dalam satu barisan, komandan upacara mengatakan, siap, maka semuanya akan menimbulkan reaksi yang sama. Siap, gerak, semua bersiap, istirahat, semua istirahat. Tidak mungkin siap, yang satu siap, yang lainnya lari-lari, yang lainnya menari. Tidak mungkin. Dengan catatan, semua encoding dan decodingnya benar. Gitu ya. Encoding dan decodingnya benar. Jadi, sistem tanda. Di kampung-kampung dulu, sebelum ada media komunikasi, ada speaker, ada handphone, ada telepon, begitu. Itu pakai kentongan, sistem tanda. Bahkan lampu merah itu juga tanda. Traffic light itu tanda. Kalau merah semua serentak, menimbulkan reaksi yang sama bila menanggapi, melihat. Berhenti, hijau, jalan semua. Gitu kan. Kalau kuning itu artinya, ayo cepetan, kan gitu kalau orang Indonesia ya. Padahal artinya hati-hati gitu ya. Nah, ini sekali lagi tanda. Misalnya kalau kentongan ada buletan 111, tung, 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 tung. Tulisan berikutnya adalah bencana alam, 2222 orang meninggal. Kalau tung, 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 orang kan tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ada yang meninggal. Artinya itu tanda yang harus disepakati bersama gitu ya. Nah, setiap bagian dari sistem itu atau setiap bagian dari bahasa tentulah mewakili sesuatu, mewakili berita, mewakili perintah, mewakili satu kesepakatan tertentu. Berikutnya arbitrter dan disepakati. Arbitrter itu artinya semena-mena, mana suka, suka-suka. Mau tahu contohnya? Yang paling gampang. Ada orang Jawa kalau atos itu artinya apa? Yang orang Jawa nih. Keras. Ya, sekarang saya tanya, orang Sunda kalau atos apa? Sudah selesai. Sudah. Nah, coba kalau bisa beda-beda tuh. Sadis gak bahasa tuh? Itu semena-mena tuh bahasa tuh. Iya kan? Semena-mena. Tetapi akhirnya disepakati bersama atau secara sosial. Maka kesepakatannya kalau di Jawa atos itu sudah. Di Sunda disepakati, atos itu keras. Di Sunda atos itu sudah. Maka harus disepakati. Ini ada orang Betawi dan orang Sunda dapat proyek menggali sumur gitu ya. Nah, tangga itu bahasa Sundanya taraje, betul ya? Saya pernah kuliah di Bandung jadi sedikit ngerti bahasa Sunda gitu ya. Taraje. Di Betawi taraje itu kependekan atau bahasa sehari-hari entar aja.
nanti dulu gitu ya. Nah, kebetulan yang di bawah menggali ini orang Sunda, yang di atas yang narikin tanahnya yang digali ini orang Betawi. Pas azan zuhur, si orang Betawi, azan istirahat, istirahat. Ya, gitu. Tapi setelah ya, si orang Sunda di bawah ngomong taraje. Gimana sih ngomong ya taraje gitu kan? Ayo, iya taraje. Gimana sih iya taraje gitu? Ditinggal akhirnya sama yang di atas kan, karena dianggapnya tarajan. Maka itu artinya tidak bersepakat, tidak terjadi komunikasi, decoder dan encodernya. Apa itu yang membedakan? Apa itu noise-nya? Semantik, maknanya berbeda gitu ya. Itu contoh. Nah, itulah contoh. Mengapa suatu benda disebut meja, kursi, orang, jalan, kan disepakati. Maka bahasa Indonesia itu kesepakatan. Bahkan kesepakatannya itu harus memakai satu sumpah pemuda. Sumpah pemuda. Agar disepakati satu bahasa Indonesia. Karena banyak sekali suku, banyak sekali budaya yang menghasilkan bahasa yang sangat berbeda-beda. Ini ada satu contoh cerita, tetapi ini mendekati konsep arbitrter. Di era zaman Perang Diponegoro itu, menerapkan perangnya dengan perang gerilya. Belanda bisa dipukul mundur. Ada yang ke utara, ke arah Magelang, kan perangnya di Jogja ini. Ada yang ke arah timur sampai ke Bali, ada yang ke arah barat sampai ke Jawa Barat. Nah, pada saat lari ke barat ini sampai di Purworejo, waktu itu masih hutan barangkali gitu ceritanya ya. Nah, si Belanda ini kocar-kacir tinggal sendirian ini si Belanda. Tentu dia harus bertahan hidup, mencari makan. Dalam tentara diajarkan makanlah apapun yang ada di hutan asal tidak beracun. Bersyukur menemukan buah yang enak di hutan itu. Yang ditemukan itu pisang. Nah, dimakanlah pisang itu. Nah, si Belanda ini Belanda religius nih. Setelah makan dia alhamdulillah pakai bahasa Belanda. Terima kasih Tuhan, gitu ya. Terima kasih itu dang, bahasa Inggrisnya thanks. Dank you well. Terima kasih sekali, terima kasih banyak tuh dank you well, tapi singkatnya dang. Nah, Tuhan itu God. Terima kasih Tuhan. Nah, struktur bahasanya kan MD, menerangkan, diterangkan, bukan diterangkan, menerangkan. Godang, terima kasih Tuhan. Nah, ada orang petani dari jauh sambil ketakutan ngintip, gitu kan. Oh, si petani itu nggak tahu tuh nama buah itu, karena zaman dulu kan sedang berkembang kosakatanya gitu. Si petani mengatakan, oh, sing dipangan kayak gedang, yang dimakan itu gedang. Maka pisang di Jawa Tengah itu namanya gedang. Perang belum selesai, terus dikejar sampai ke barat. Sampailah di Tasikmalaya. Di Tasik si Belanda ini juga kesasar di tengah hutan. Nemu buah, enak lagi itu pepaya. Setelah makan pepaya, dia godang. Nah, orang di sekitar situ yang melihatnya mengatakan, oh yang dimakan itu gedang. Nah, pepaya di Jawa Barat, gedang. Gedang di Jawa Tengah, pisang. Itu kan arbitrter. Walaupun asal-usul untuk cerita kejadiannya, kalau Anda percaya keterlaluan kan gitu ya. Nah, asal-usul bahasa itu bisa dari bentuknya, bisa dari bunyinya. Contoh kalau kerupuk, bahasa Inggrisnya apa? Sejenis kerupuk-kerupukan apa bahasa Inggrisnya? Chips. Ya? Chips. Bisa chips. Satu lagi. Kalau renyah? Crips. Ya, mendekati itulah gitu ya. Nah, itu bisa jadi nama tuh, bisa jadi nama makanan. Nah, kita bunyinya mungkin waktu makan kerupuk akhirnya diberi nama kerupuk. Bisa jadi bunyinya. Bisa jadi dari bentuknya. Bisa jadi dari wujudnya, durian. Nah, itu cara memberi nama. Isyarat juga demikian. Arbitrter. Semena-mena juga. Yang penting disepakati. Nah, bahasa adalah sistem bunyi. Pada dasarnya, bahasa itu berupa bunyi. Apa yang kita kenal sebagai tulisan itu sekunder.
Apa yang kita sebut isyarat itu tersier. Nah, jadi tulisan itu lambang dari bahasa lisan, huruf adalah salah satu turunan dari bahasa lisan itu. Baik, nah nanti ini akan saya lebih rinci lagi, tapi saya ingin lebih cepat, hal-hal yang sifatnya Anda bisa pelajari sendiri saja. Nah, bahasa itu sifatnya produktif, artinya apa? Bahasa itu bisa berkembang terus sesuai kemampuan kita. Maka bisa diukur berapa sih penguasaan kosakata seseorang, Anda bisa teliti, berapa sih kemampuan penguasaan kosakata, penguasaan kalimat, penguasaan struktur, bisa dihitung dengan tes-tes, misalnya bahasa Inggris TOEFL dan sebagainya. Sebagai sistem dari unsur-unsur yang jumlahnya terbatas, bahasa dapat dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Satu kata makan, maka bisa berarti sudah makan belum? Ini makanan apa? Maknanya sudah beda-beda di makanan. Bisa dipakai macam-macam nih. Gua makan loh, maknanya beda lagi. Gitu kan. Negara ini kekurangan makanan, bisa beda lagi. Ini unsur-unsur jumlahnya terbatas, tapi bisa dipakai secara tidak terbatas oleh pemakainya. Nah, bahasa Indonesia itu mempunyai fonem lebih kurang 30, konsonan dan vokal. Tapi mempunyai kata lebih dari 8.000 yang mengandung fonem-fonem itu. Hanya dengan konsonannya terbatas, vokalnya A, I, U, E, O bisa dibentuk sekian banyak kata. Sama dengan lagu, iramanya itu hanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Bisa dibuat irama berganti-ganti, lagu nggak habis-habis. Walaupun kadang-kadang ada yang niru-niru sedikit-sedikit. Maka dari fonem-fonem itu masih mungkin diciptakan kata-kata baru. Nah, dari sudut pertuturan, bahasa Indonesia hanya punya 5 tipe kalimat, yakni pernyataan, pertanyaan, perintah, keinginan, dan seruan. Tetapi dengan kelima tipe tersebut dapat menyusun kalimat Indonesia yang jumlahnya tak terbatas dengan catatan tidak memiliki hambatan. Maka nanti waktu Anda nulis skripsi Anda itu ya isinya pernyataan, pertanyaan. Kalau yang paling banyak apa Pak? Pernyataan. Pertanyaannya pertanyaan penelitian. Perintahnya menjadi instrumen penelitian. Keinginan tahuan, yaitu teori-teori yang Anda gunakan. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan bahasa itu juga unik ya. Unik, tiap bahasa punya sistem yang khas, yang tidak harus ada dalam bahasa lain. Bahasa Jawa ini punya sekitar 100 kata untuk menyebutkan anak berbagai binatang yang tidak ada dalam bahasa lain. Bahasa Inggris punya 50 kata untuk menyebutkan berbagai bentuk daun. Jadi apa yang terjadi di situ maka kan banyak maknanya. Orang yang hidupnya dengan beras, maka beras itu maknanya bahasanya macam-macam. Kalau masih di sawah namanya padi. Kalau sudah dikupas namanya beras. Kalau sudah dimasak namanya nasi. Kalau terlalu lembek namanya bubur. Nanti nasi masih berkembang lagi menjadi nasi goreng, nasi uduk, dan seterusnya lah gitu ya. Nah, ini yang disebut bahasa itu unik sekali. Berikutnya bahasa itu dimiliki bersama. Nah, yang mau saya sampaikan, yang di bawah ini nanti terkait dengan sintaksis. Bahasa Indonesia itu menganut pola hukumnya DM. Adjektiva diikuti pronomina. Diterangkan, menerangkan. Diterangkan, menerangkan. Contoh sekarang apakah ada yang memakai Ani memakai baju biru. Baju itu adjektiva yang diterangkan. Birunya itu pronomina, menerangkan. Nah, bahasa Inggris itu diterangkan, menerangkan. Tetapi dalam bahasa Inggris itu akan dibalik. Birunya di depan, menerangkan dulu, yang diterangkan ada di belakang. Maka cara berpikirnya orang Indonesia dan orang Inggris sesungguhnya berbeda. Berbeda. Gedung putih bolak-balik kita ngomong, maka diinggriskan menjadi White House. Putihnya di depan. Apa nggak mumet ini orang belajar bahasa? Iya.
apalagi yang anak berkebutuhan khusus gitu ya. Apakah nanti anak berkebutuhan khusus bisa terjadi MD juga? Tidak, dia bisa nanti di belakang di psikolinguistik ya. Nah, ini variasi-variasi ini yang akan saya sampaikan. Bahasa mempunyai variasi karena dipakai oleh kelompok manusia untuk bekerja sama dan berkomunikasi. Dan karena kelompok manusia itu banyak ragamnya, terdiri dari laki-laki, perempuan, tua, muda, orang desa, orang kota, politisi, bahasanya sering berbeda-beda. Nah, siapa nih yang berinteraksi dalam berbagai lapangan kehidupan dan untuk keperluan apa gitu. Tapi ini juga tidak terlalu prinsip. Walaupun satu kelompok sosial mempunyai satu bahasa, tetapi keseragaman tidak akan ditemui dalam suatu bahasa. Bahkan tiap-tiap orang pun mempunyai idioleg yang membedakan cara berbicara si A dan si B. Yang terpenting, yang paling bawah yang harus Anda pahami. Bacanya Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure. Ini bapak linguistik modern. Lahir tahun 1857, meninggal tahun 1913. Membedakan sistem bahasa yang ada dalam akal budi pemakai bahasa dalam kelompok sosial yang disebut dengan langue. Nah, manifestasi serta realisasi yang nyata dalam tiap pemakai bahasa disebut parul. Maka variasi bahasa merupakan cerminan parul. Karena parul ini atau parole ini bacanya parul ya. Parul itu sudah diekspresikan. Karena sudah diekspresikan, maka ketahuan idiolegnya, beda-bedanya ketahuan. Jadi langue itu apa? Langue itu akal budi pemakai bahasa, masih dalam bentuk pikirannya, langue. Konsep berbahasanya, apa yang mau diucapkan itu langue. Kalau sudah diekspresikan, itu menjadi parul. Sekarang, apa yang terjadi terhadap anak berkebutuhan khusus? Maka harus pahami, kenapa kok anak berkebutuhan khusus itu mengalami hambatan berbahasa? Karena dari sisi langgenya terganggu, maka parulnya akan terganggu. Apa yang mau menjadi parul? Kalau langgenya tidak ada. Dari langge inilah menjadi linguistik. Langue ini menjadi linguistik. Jadi langge dan parul. Jadi anak berkebutuhan khusus atau orang-orang yang mengalami gangguan karena sakit seperti stroke akan menjadi disglosia, dislogia seperti yang saya katakan. Nah, jadi bisa dipahami bagaimana langgenya anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita. Apakah ini bisa diteliti? Oh, sangat bisa. Nah, parolnya ini yang penting. Nah, parol ini adalah manifestasi serta realisasi nyata dalam tiap pemakai bahasa. Nah, baru di situ ketahuan, oh variasinya berbeda-beda karena sudah wujudnya parol. Gitu ya. Semoga tidak ada yang bertanya. Nah, bahasa itu untuk mengidentifikasikan diri, untuk menemukan diri. Tadi sudah saya katakan, oh Pak Toto tuh kelihatan nih aksen Jawanya. Berarti orang Jawa tuh Pak Toto. Oh Pak itu tuh orang Batak tuh. Oh itu pakai bahasa Cina, orang Cina. Ya tidak usah idiolegnya, berkomunikasinya pakai apapun, kadang-kadang sudah ketahuan. Oh ini orang dari mana. Untuk mengidentifikasi diri. Nah, anak berkebutuhan khusus itu sulit mengidentifikasikan diri. Siapa sih diri mereka itu? Karena tidak bisa mengekspresikan dirinya. Jarang sekali mengetahui ini. Anak tunarungu ini, tunarungu Batak, apa tunarungu Jawa. Ngomong aja tidak bisa, ya ketahuan kan. Berisyarat, enggak ada isyarat Jawa, isyarat Bali tidak ada, isyarat Bugis tidak ada. Nah, ini yang penting. Bahasa itu memiliki fungsi-fungsi atau kegunaan. Pertama ya untuk komunikasi. Untuk menyampaikan pesan-pesan antara komunikan dan komunikator.
Yang kedua, untuk menjalin hubungan sosial, bisa bermasyarakat, bisa berorganisasi. Sekarang sedang Anda gunakan fungsi heuristik, fungsi untuk mencari ilmu pengetahuan dan kebenaran. Wah, ini saya koreksi, ini salah ketik nih. Berikutnya lagi, fungsi persuasi. Apa ada yang tahu persuasi? Apa artinya persuasi? Ada yang tahu? Membujuk ya, Bu, Pak. Membujuk atau mempengaruhi, ya, pintar. Mengerti. Ya, kapan ini digunakan bahasa ini? Oleh siapa sering digunakan? Marketing, Pak. Iklan. Iklan. Iklan, oke. Apalagi? Marketing. Marketing. Anda pernah dipersuasi nggak? Pernah kayaknya, Pak, pernah. Pernah. Oke. Oleh siapa? Dulu calon suami. Iya itu. Iya, termasuk itu berpersuasi itu. Nah, sekarang fungsi politik. Wah, sekarang saya sedang menggunakan ini. Saya sedang ditugasi sebagai tim penelaah RUU Sisdiknas yang kacau balau itu. Ini politik, bahasa politik. Fungsi ekonomi untuk berdagang dan sebagainya. Nah, jadi fungsinya banyak sekali. Bagi orang yang mengalami gangguan bahasa, maka akan mengalami gangguan atau gangguan fungsi-fungsi bahasa. Anda bisa bayangkan, fungsi komunikasinya terganggu, nggak bisa bersosialisasi, tidak bisa belajar untuk mencari pengetahuan, tidak bisa mempersuasi dan menerima persuasi, apalagi sampai fungsi politik dan ekonomi. Maka begitu pentingnya pengembangan bahasa untuk anak berkebutuhan khusus ini agar mereka bisa menggunakan fungsi-fungsi bahasa. Yang paling utama adalah fungsi heuristik untuk fungsi belajar. Fungsi belajar. Nah, ini tadi kita sudah ngomong sistem, maka ini saya lewatkan saja. Ini juga tidak terlalu penting. Nah, ini sekedar saja. Ini ilmunya orang Fakultas Ilmu Sastra, ini Fakultas Bahasa. Linguistik itu ada yang menyebut sebagai cabang ilmu pengetahuan budaya. Ini hanya untuk memperkuat saja. Pak, kalau di UNJ kok fakultasnya namanya FBS ya, Pak? Kalau di UI namanya Fakultas Ilmu Budaya, FIB. Fakultasnya Ilmu Budaya, jurusannya ada filsafat, ada sastra di situ. Dan antropologi kalau nggak salah gitu ya. Nah, apapun lah gitu ya. Tapi Piaget, ini Jean Piaget bacanya, membagi ilmu pengetahuan dalam 3 bidang besar. Ilmu pengetahuan alam yang termasuk di dalamnya adalah kimia, biologi, botani, geologi, dan astronomi. Ilmu pengetahuan sosial dan budaya disebut juga ilmu pengetahuan kemanusiaan atau humaniora, yang termasuk di dalamnya adalah antropologi, sosiologi, ilmu kesusastraan, termasuk di dalamnya susastra dan bahasa. Pak, ekonomi memang tidak pakai matematika, ya pakai, tetapi hakikatnya adalah itu ilmu pengetahuan sosial itu. Ilmu pengetahuan formal, juga disebut ilmu a priori, termasuk di dalamnya logika dan matematika. Jadi kalau fakultas MIPA itu 2 disiplin ilmu tuh, ilmu pengetahuan alam dan ilmu matematika di sana. Nah, saya ingin menekankan yang kita kaji ini bagian dari ilmu pengetahuan sosial. Namun demikian, saya ingin menyampaikan bahwa bahasa itu nanti akan menjadi penghela ilmu pengetahuan. Seperti yang disampaikan pengantar dalam halaman 1 kurikulum 13. Sekarang matematika. Memang tidak perlu bahasa. Perlu bahasa. Ilmu pengetahuan alam. Ingin menjelaskan tentang bagaimana makanan diambil oleh akar sampai dimasak oleh daun dan akhirnya menjadi makanan seluruh pohon dan pohonnya menjadi tumbuh subur terus. Apa tidak pakai bahasa? Pakai bahasa.
untuk menjelaskan tentang astronomi, ilmu perbintangan, untuk menjelaskan tentang bagaimana berkembang biaknya biologi. Apakah tidak pakai bahasa? Pakai bahasa, termasuk untuk menjelaskan tentang sosiologi, tentang kewarganegaraan, pakai bahasa. Nah, walaupun ini dipecah-pecah, maka bahasa ini menjadi poros. Poros itu as. Kalau itu tidak ada, maka tidak bisa berputar. Dan tidak bisa ada kehidupan. Gitu ya. Baik, sampai di sini ada ingin ditanyakan? Anda kuliah lagi jam berapa nanti? Untuk Ya, RPL. RPL. 8. Jam 8 ya Pak Marja. Jam 8, oke. Ya, masih ada waktu sedikit. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, saya mau ngebut ini. Bisa dipahami yang saya sampaikan? Bisa. Oke. Yang mahasiswa non-RPL bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa, Pak. Saya. Oke, alhamdulillah nih yang hadir 103. 102, ini 3 termasuk saya ini. Lanjut sekarang ke ya. Fonologi. Fonologi adalah cabang dari ilmu bahasa atau linguistik yang mempelajari segala aspek kebahasaan yang berkaitan dengan tata bunyi bahasa. Asal katanya adalah fon dan logos, bunyi dan ilmu, maka ilmu bunyi bahasa. Tentu ini sudah menjadi malapetaka bagi seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar. Karena dari sisi fonologinya akan bermasalah ini nanti. Maka kita pelajari agar bisa mengajarkan kemampuan bunyi bahasa kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi fonologi adalah kajian linguistik yang mempelajari bunyi bahasa. Dibagi dua, ada fonetik, ada fonemik. Nah, coba perhatikan. Fonetik dan fonemik. Ada akhiran etik dan enemik. Fonetik, akhiran etik, itu tidak terkait dengan kajian makna. Tidak ada kaitannya dengan makna. Maka disebut artikulasi. Apa itu artikulasi? Artikulasi itu proses pembentukan bunyi bahasa. Organnya disebut organ artikulasi. Dari mana? Dari paru-paru sampai bibir, hidung, itu organ artikulasi. Contohnya apa? Bibir ketemu bibir bisa membentuk bunyi-bunyi bilabial. P, B, M, W. Peh, beh, weh, em. Nah, saat saya mengatakan peh, beh, P, B, ada artinya tidak? Ada maknanya tidak? Tidak ada. Tidak. Itu fonetik. Itu fonetik. Nah, kalau fonemik, emik, ada M-nya nih, ada maknanya. Selalu dikaitkan dengan kajian makna. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil. Apakah zoom-nya masih bisa ditangkap? Ada report ke saya, ada gangguan nih. Masih bisa? Masih, Pak. Ya. Oke, ya. Coba. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil. Satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan makna. Nah, apa itu contohnya? Oke, ini slide terakhir dari pertemuan hari ini. Penjelasan lainnya ya, fonologi. Fonetik mengkaji bunyi bahasa tanpa terkait dengan makna. Fokus kajiannya pada artikulasi atau pembentukan ujaran. Wujudnya adalah konsonan dan vokal, ditinjau dari aspek pembentukan dan dasar ucapannya. Sementara kalau fonemik,
itu mengkaji bunyi bahasa yang selalu dikaitkan dengan makna. Fonem, satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan makna. Nah, hanya saja fonem itu ada dua bagian. Ada fonem suprasegmental dan ada fonem segmental. Anda lihat dulu yang segmental. Segmen itu artinya bagian, ruas-ruas jari-jari Anda. Kalau dilipat itu bisa disebut segmen-segmennya, itu lipatan-lipatan, itu bagian-bagian. Kenapa disebut segmental? Karena fonemnya dapat diuraikan atau dianalisis sesuai dengan konsonan dan vokal. Itu fonem segmental. Yang suprasegmental itu lebih tinggi dari segmental. Ada irama, intonasi, tekanan, dan jeda. Apa benar sih suprasegmental dan segmental itu bisa membedakan makna? Nah, ini wujudnya. Coba ini kita lihat. Tutup dulu nih. Kata duri dan dari. Itu kata benda. Dari itu kata depan. Nah, ini Zoom saya selalu ada report nih. Apa nih ya? Ada masalah. Oh, ternyata duri dan dari maknanya bisa menjadi berbeda karena ada konsonan U dan A. Jadi U dan A itulah satuan bahasa terkecil yang membedakan makna. Satuannya terkecil. Contoh berikutnya lagi, sekarang konsonan. Tari dan dari. Tari maknanya berbeda dari dari. Dari juga masih kata depan, sementara tari ini kata benda apa kata kerja. Kalau kata kerja jadi menari. Nah, apa yang membedakan? Teh dan deh, T dan D. Jadi T dan D satuan bunyi bahasa terkecil yang bisa membedakan makna. Suku dan suka. Oh, ternyata U dan A akhirnya jadi maknanya beda. Itu yang dikatakan tadi, bahasa itu unik dan bahasa ini bisa membentuk banyak ucapan padahal hanya konsonan dan vokal. Terakhir, nah ini ada gangguan nih. Ya, beberapa mental ini. Baru saja ada gangguan ini. Zoom-nya. Nampaknya perlu saya refresh ini. Oke, semoga pada muncul lagi tadi. Tinggal 97 orang. Saya ulang lagi ya. Jadi saya ulangi. Fonem itu apa? Ayo. Cepetan. Fonem adalah, hidupkan speakernya. Fonem adalah Bagian terkecil. satuan, yuk sama-sama. Fonem adalah, ikuti ucapan saya, satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan makna. Nih. Satuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna. Nah, nih, satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan makna. Ini fonem. Nah, dibagi dua, ada fonem segmental dan fonem segmental. Ini contohnya yang segmental. Segmen-segmennya nih kan, ada segmen U, segmen A. Atau konsonan dan vokal itulah jadi segmen-segmennya. Fonem segmental itu dilatih, dibentuk lewat bina wicara. Nah sekarang fonem suprasegmental lebih tinggi dari sekedar segmental. Apa yang membedakan itu? Irama atau cepat lambat berbahasa
intonasi atau tinggi rendahnya berbahasa, dan tekanan keras dan lembutnya, juga jeda, penghentian sejenak. Nah, ini contoh nih. Tulisannya ini sama ini, kalau diisyaratkan, isyaratnya isyarat kucing, isyarat makan, isyarat tikus, isyarat mati. Coba 2 saja nih, nanti yang ini saya hapus nih. Ada 2 kalimat. Yang satu komanya saya letakkan setelah kucing, yang satu saya letakkan setelah tikus. Coba Anda ucapkan. Kucing makan tikus mati. Tikus mati. Artinya apa tuh? Kucing memakan tikus yang sudah mati. Ya, kucing makan tikus yang sudah mati. Yang kedua, kucing makan tikus mati. Kucingnya makan tikus Habis kemudian makan tikus. Iya, kucingnya mati dikarenakan makan tikus. Gara-gara makan tikus. Jauh kan maknanya kan? Jauh sekali. Yang bedakan ternyata ada jeda, ada koma. Dan koma itu menjadikan intonasi tinggi rendahnya berbeda. Bisa juga dengan tekanan. Kalau dalam keadaan damai, mengapa pulang terlalu malam? Makanlah. Diucapkan dengan damai. Nadanya rendah. Tapi kalau nadanya tinggi dengan penuh tekanan, stressingnya tinggi, mengapa pulang terlalu malam? Makanlah. Nah, apakah ikhlas nyuruh makannya? Tidak. Nah, ini dikembangkan lewat bina persepsi bunyi dan irama. Maka sekali lagi bersyukurlah yang punya telinga dan bisa mendengar, karena dari yang saya jelaskan di depan, anak-anak dengan hambatan pendengaran ini sudah mulai ketahuan. Dari fonologinya saja sudah bermasalah, apalagi nanti sintaksis semantik morfologinya. Di mana yang paling berat? Suprasegmental. Nah, di sekolah-sekolah ini karena pengetahuannya kurang, ini diabaikan. Bina PKPBI nggak penting. Ya, nanti nggak bisa memahami bahasa. Di samping memang pengetahuannya kurang. Bersyukur Anda berkuliah, Anda kuliah dapat ilmu pengetahuan, karena itu manfaatkan pula ini dengan sebaik-baiknya. Dan materi saya akhiri sampai di